Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Materi yang akan kami bahas yaitu tentang komponen-komponen belajar mengajar. Dosen pengampu Dr. Rita Rahmaniati MPD, disusun oleh kelompok 2, Elina Swista, Erita, dan Sriana. Adapun komponen-komponen belajar mengajar yaitu terdiri dari 7 komponen. Yang pertama tujuan, yang kedua materi, yang ketiga kegiatan belajar mengajar, yang keempat metode, yang kelima alat dan bahan, yang keenam sumber belajar, dan yang ketujuh evaluasi. Komponen yang pertama yaitu membahas tentang pengembangan tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran, tujuan yang paling utama adalah mengubah perilaku pembelajar ke arah yang lebih baik dan lebih berguna. Perubahan perilaku itu dimaksudkan untuk membentuk manusia yang memiliki kompetensi yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran digunakan sebagai pengembangan materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, bahan ajar, dan penilaian. Adapun komponen yang kedua yaitu membahas tentang bahan pelajaran atau materi pelajaran. Secara garis besar, bahan ajar dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama bahan ajar cetak atau print, yang kedua bahan ajar dengar atau audio, yang ketiga bahan ajar pandang dengar atau audio visual, yang keempat bahan ajar interaktif. Komponen yang ketiga yaitu belajar dan pembelajaran. Belajar dan pembelajaran merupakan proses yang berlangsung dengan melibatkan siswa secara penuh agar terjadinya perubahan perilaku. Dalam pelaksanaan belajar dan pembelajaran, kegiatan pembelajaran prosesnya berlangsung dalam 3 kegiatan, yakni kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Komponen yang keempat yaitu metode. Metode pengajaran adalah cara dalam menyajikan atau menguraikan materi, memberi contoh, dan memberi pelatihan isi pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Macam-macam metode dalam pembelajaran yaitu metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, metode eksperimental, dan metode studi tour atau karya wisata. Komponen yang kelima yaitu alat dan bahan. Alat pembelajaran yang dimaksudkan di sini adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan bahan atau materi pelajaran merupakan media untuk mencapai tujuan pengajar. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan komponen yang keenam yaitu sumber belajar. Sumber belajar secara umum merupakan tempat bahan ajar atau sumber pembelajaran diperoleh. Sumber belajar dapat bermacam-macam. Yang pertama, itu sumber belajar berupa tempat atau lingkungan alam sekitar, tempat seseorang dapat melakukan suatu kegiatan belajar seperti perpustakaan, pasar, sungai, museum, gunung, tempat pembuangan sampah, dan kolam ikan. Yang kedua yaitu benda. Segala macam benda yang memungkinkan terjadinya perubahan perilaku peserta didik seperti situs, candi, dan benda-benda peninggalan sejarah. Yang ketiga yaitu orang. Bisa siapa saja yang mempunyai suatu keahlian tertentu tempat peserta didik dapat belajar sesuatu seperti guru, ahli geologi, sastrawan, polisi, dan ahli-ahli ilmu lainnya. Yang keempat yaitu buku. Segala macam buku dapat dibaca secara mandiri oleh peserta didik seperti buku pelajaran, buku teks, kamus, ensiklopedia, seperti peristiwa kerusuhan, peristiwa bencana alam misalnya seperti banjir, gunung meletus, dan peristiwa-peristiwa lainnya.
Selanjutnya, komponen yang ketujuh yaitu evaluasi. Komponen evaluasi berkaitan dengan upaya-upaya memberikan penilaian terhadap tingkat keberhasilan belajar peserta didik dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, yang juga berkaitan dengan keberhasilan proses pembelajaran secara keseluruhan. Adapun evaluasi pembelajaran pendidikan anak usia dini yaitu tercantum di dalam Permendiknas nomor 58 tahun 2009 yaitu tentang pendidikan anak usia dini yang di dalamnya terdapat standar penilaian. Di dalam standar penilaian tersebut terdapat teknik penilaian, proses, lingkup, pengelolaan hasil, dan tindak lanjut. Materi yang terakhir yaitu taksonomi belajar atau taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah pengelompokan tujuan berdasarkan domain atau kawasan belajar. Taksonomi belajar ini dikenal juga dengan istilah taksonomi Bloom. Konsep ini mengelompokkan tujuan belajar berdasarkan domain dari belajar. Ada 3 domain dari belajar, yaitu yang pertama kognitif domain atau domain kognitif, yang kedua yaitu afektif domain atau domain afektif, dan yang ketiga yaitu psikomotorik domain atau domain psikomotorik.